Itu pasti Pak Kaci. Oh iya, ada ayatnya, surat 3 Al-Imran ayat 55. Pasti itu. Mantap. Oke. Itu punya kepastian kita masuk surga. Betul sekali Pak Kaci. Quran, ya. Karena Nabi yang dekat dengan Allah menurut Quran surat 3 Al-Imran ayat 45 namanya Isa Al-Masih. Mantap. Gitu. Nabi yang di bumi dekat dan di akhirat juga itu Pak Kacai. Iya, Nabi yang dekat dengan jin menurut surat Jin 72 ayat 19 adalah namanya Muhammad. Sedangkan surat 7 Al-A'raf ayat 179 berkata, walaqad daro ana li jahannam katsiran minal jin wal insi. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam kebanyakan dari kalangan jin dan manusia. Nah, manusia siapa? Ya yang dekat dengan jin yang akan masuk neraka. Ini pasti. Karena Tuhan tidak pernah berbicara mudah-mudahan. Yang sering berbicara mudah-mudahan hanya para ustadz saja. Mantap sekali Pak Kaci nih. Sekali neraka kekal di neraka, sekali surga kekal di surga. Itu kata Quran. Yang suka mudah-mudahan sekali Isa tetap surga, sekali Muhammad tetap gosong di neraka. Gitu nggak Pak? Oke, salam sadar buat Pak Kaci dan umat-umat Islam semuanya. Terima kasih Pak Kaci. Ada siksa kubur. Cuma kayak cacing kali yang nyiksa di sana. Karena memang di dalam Islam itu ada siksa kubur, tapi setelah saya mengenal Alkitab ternyata tidak ada. Makanya saya tidak mau mengikuti ajaran yang ada siksa kuburnya Pak Budiman, itu ajalah ya. Tidak terlalu jauh. Emang itu kata hadis, itu nakut-nakutin anak kecil biar mau rajin ngaji. Gitu. Tapi dipakai juga oleh orang dewasa, begitu. Jadi siksa kubur itu. Memang ada ayatnya, siksa kubur. Sesuai dikatakan di dalam surat 43 Al-Zuhruf ayat 74. Innal mujrimina fi adzabin nari jahannam khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa akan disiksa di dalam api neraka kekal selamanya. Begitu. Jadi sekali neraka tetap neraka. Tidak ada ayatnya sudah masuk neraka kembali ke surga, gak ada. Itu jebakan Batman itu biar pada mau masuk Islam. Itu Islam sendiri nggak selamat kok. Silakan tanggapannya Bu Abren. Udah selesai Pak Budiman ya? Oh iya, kita sebagai masyarakat masa tidak boleh berbicara kebaikan untuk negara. Ya. Ya memang kalau untuk Indonesia menurut saya sih banyak yang harus diperbaiki ya Pak. Iya. Dalam segala bidang, maupun itu bidang sosial, kebudayaan, juga agama, banyak hal yang harus dirubah. Iya. Karena ini peninggalan dari yang dulu-dulu nih, pemerintahan yang dulu-dulu. Jadi sampai ke sekarang ke Pak Presiden kami ini, Joko Widodo, banyak hal yang harus dibenahi. Nggak bisa dia sendiri, Pak. Nggak bisa dia sendiri. Harus banyak orang yang mendukung di belakang dia ini. Nah, ini yang penting. Nah, sekarang akhir-akhir ini kan banyak orang yang mencari-cari kesalahan presiden kita. Oh iya. Ya, ingin membuat negara ini kacau balau. Jadi, terutama dari pihak-pihak yang kadrun ini, kita udah melihat strategi mereka dari mulai Pak Jokowi tugas pertama kali sampai hari ini, mereka tidak berhenti untuk menyerang Pak Jokowi. Iya. Terutama Pak Amin. Ya. Bahasa Indonesia, Pancasila, gantikan dari ajaran Arab. Ya. Ya, dasar negara kita Pancasila itu udah paling benar, udah paling bagus. Iya. Betul nggak Pak? Baik. Itu jangan digoyang lagi, itu udah betul-betul luar biasa. Harus dijaga semaksimal mungkin supaya negara ini tidak boleh terpecah belah. Iya. Indonesia ini harus bersatu. Iya.
tidak boleh terpecah belah itu. Kalau menurut saya itu Pak. Jadi banyak sekali Baik. yang mau dibenahi di negara ini. Baik, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya. Banyak yang tahu sekarang, oh ternyata Muhammad itu dikerumuni jin gitu. Dan kalau saya tidak mengorbankan diri, tidak mungkin orang lain bahwa Isa Al-Masih adalah orang yang dekat dengan Allah. Dan kemudian yang kembalinya kepada Allah. Nah sekarang pilihan, silahkan yang mendengar, yang memilih. Begitu. Saya mengorbankan berapa tempat itu, dan 6 kali saya mau ditangkap. Tapi saya rela berkorban demi Yesus di setiap tempat. Pasti ada orang yang dibaptis karena mendengar dari kesaksian saya. Itu saja. Nah, sekarang angkat Pak Wahyu Ilahi. Salam, salam sadar. Terima kasih, kasih kesempatan yang lain Pak ya. Iya. Salam. Jadi pengorbanan saya nggak memandang. Yang penting yang saya pandang adalah hanya Yesus. Mau dapat uang. Benar Pak. Kalau saya menampilkan saya dari mulai saya tenar, langsung saya bikin YouTube, nggak berhenti dulu. Tapi karena saya bukan itu tafsir saya. Yang penting Pape 88 hidup dulu, Pak Yusuf Panumbulu rame, Ibu Tirame saya masukin, semuanya saya masukin, Perianto Jamasi masukin. Ya, kita kan memberkati mereka. Jadi channel mereka itu subscribe-nya banyak. Saya baru berapa? 20 ribuan. Betul. Makanya saya nggak mementingkan pribadi. Jadi saya yang penting suara saya didengar orang dan banyak orang diselamatkan. Itu saja prinsip saya. Ya, saya tidak mengharapkan uang apalagi diolok-olok. Nggak minta. Nggak minta. Kalau dikasih nggak ditolak, itu aja. Lanjut, Pak Wahyu Ilahi. Saya pamit dulu Pak ya. Salam. Oh boleh. Terima kasih. Sudah bergabung.